Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, damai di hati, Dor. Yes, senang banget ya di hari yang baru ini Pastor Andi kembali menyapa, melayani, dan membagikan renungan Bible bagi Bapak Ibu terkasih. Kami hadir setiap pagi jam 6 kurang lebih Wita, menyapa dan mendoakan Bapak Ibu yang sakit. Dan kiranya perenang ini yang hari ini Tuhan percaya ada di Balikpapan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang susah, karena kami juga menyiapkan bantuan beras gratis bagi setiap orang yang memang betul-betul membutuhkan. Kiranya yang sakit ini bisa menjadi beras kesembuhan, yang kekurangan bisa menjadi beras berkat sampai dia boleh mandiri secara ekonomi. Kami melayani setiap hari dengan kasih Tuhan, karena setiap hari kami dilimpahi oleh kasih Tuhan yang datang dari sorga. Banyak orang berkata lewat perenang live streaming ataupun di mana pastor berkunjung melayani seperti kemarin hadir di gereja Pentakosta, mereka mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Urapan Tuhan begitu luar biasa, banjir urapan hadirat Tuhan melimpah. Saya tidak membawa gayung, tidak membawa ember, tidak membawa air yang banyak, tapi ada hadirat Tuhan yang menyertai pelayanan ini. Sehingga dimanapun saudara-saudara terjangkau live streaming ataupun berkesempatan kebaktian bersama Pastor Andi, saya percaya hidupmu akan diwarnai oleh kesaksian yang luar biasa. Why? Karena Tuhan Yesus yang memanggilku adalah Tuhan yang hidup, dan doa yang sampaikan doa yang hidup, firman yang saya bagikan firman yang hidup dari pribadi yang berkuasa, yang namanya berkuasa menyembuhkan dan melepaskan dari yang jahat, dan setan-setan takut dan gemetar ketika nama Yesus saya serukan. Dan mereka yang membuat sakit tubuh manusia akan pergi terbirit-birit. Karena nama Yesus aku ada hari ini. Karena nama Yesus aku hidup hari ini. Karena nama Yesus aku diberi kuasa melayani jiwa-jiwa hari ini. Indahnya kasih Tuhan Yesus, semua kita akan mengalaminya. Selamat mengikuti live streaming ini. Dan kalau Anda terberkati dan ada beban pelayanan, silakan di-share, dibagikan, bisa bantu like dan subscribe, follow halaman Pastor Andi Simon, YouTube,
TikTok, Instagram, maupun Facebook. Sama-sama kita setiap hari hidup, anugerah Tuhan beri, kita selalu memuliakan Tuhan dan menjadi saksinya. Yuk kita datang kepada Tuhan mulai dengan doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru ini. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini hidup kami memuliakan Tuhan. Dengan sentuhan kasih dan urapan Roh Kudus-Mu, kami siap untuk bersama-sama memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mengalami, menceritakan kasih-Mu kepada seisi dunia ini lewat media sosial ataupun di mana saja kami melayani, bekerja, atau beribadah kami tinggal. Terima kasih Tuhan buat kesetiamu yang baru pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Indahnya kasih Tuhan, aku ada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengucapkan kalimat berkat namun berkuasa karena ada hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang menemukan live streaming ini atau FYP atau muncul di thumbnail Anda atau muncul Anda scroll dan hari ini akan ada tindakan operasi, dengarkan ini. Operasi Anda berhasil dan pasca operasi engkau sembuh total in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sembuh total pasca operasi. Biarlah setiap kita mengalami curahan kuasa Tuhan, mujizat, keselamatan, pengampunan, dan kesembuhan. Tuhan Yesus, curahkanlah kasih dan kuasa-Mu. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Di tempat di mana kami mengangkat dua tangan, kuasa Tuhan mengalir. Bahwa setiap hati mengalami kasih, bersyukur. Kebaikan-Mu Tuhan hidup kami adalah mujizat dalam hidup kami.
Oh, kurasakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat dari tempat kami. Mujizat terjadi di tempat kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi tempat kami, di tempat kami masing-masing ada mujizat Tuhan mengalir. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mari Pastor akan menyampaikan renungan singkat bagaimana saudara-saudara melihat hidupmu ditemukan oleh Tuhan. Tidak peduli seberapa hitam dosa, seberapa dalam engkau jatuh. Firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi Anda, tapi untuk menyelamatkan kita semua, termasuk Anda orang-orang berdosa. Kasih Tuhan memanggil Anda kembali pada jalan kebenaran dan hidup. Pujian ini akan menghantar setiap kita untuk siapkan hati dengan sabda firman Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang rindu ini, agar firman-Mu bertumbuh di hati kami. Jiwa kami haus, haus akan firman-Mu. Jiwa kami rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hati kami yang rindu ini, agar firman-Mu bersemi di hati kami. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanya di Kau nama-Mu terukir di hatiku seumur hidupku,
Umur hidupku hanya untuk-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau setia ikut firman-Mu. Yeay! Mana jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan? Lambaikan tangan, katakan saya. Jiwa kami haus dan lapar akan firman-Mu. Jiwa kami rindu bingit akan firman-Mu. Siramilah taman hati kami yang rindu ini, agar firman-Mu bersemi di hati kami. Jiwa kami haus dan rindu akan firman-Mu. Jiwa kami rindu, haus akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Siramilah taman hati kami yang rindu ini, agar firman-Mu bersemi di hati kami. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau Tuhan. Nama-Mu terukir di hatiku, ku mau belajar setia. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau belajar setia selamanya. Ku mau belajar setia selamanya. Ku mau setia belajar untuk komitmen ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, Pastor Andi akan mengajak kita hari ini mengenal kasih Tuhan lebih lagi. Kasih Tuhan itu memanggil yang terhilang, merangkul yang terluka, bukan menghakimi dan bukan menghukum. Bagi yang benar, yang sudah baik hidupnya, Tuhan juga panggil agar boleh merasakan dan mengenal kasih Kristus yang sama yang dicurahkan bagi orang berdosa dan bagi Anda yang merasa benar. Satu kisah yang menjadi cerminan hidup kita yang tercatat di dalam Injil. Silakan Bapak Ibu ketik Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Seperti biasa, setelah Bapak Ibu ketik ayat
firman Tuhan yang pastor bacakan, lalu diketik di kolom komentar, setelahnya disiarkan, bantu di-share, lalu tugas pastor membacakan bagi Anda. Terima kasih orang-orang baik yang mau membagikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, saya membaca firman Tuhan. Ada tertulis, Injil Lukas 15 ayat 32, kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Mendengarkan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ayahnya membagikan harta kain itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Telah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana, kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepadamu terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Dia pikirnya yang penting bisa makan. Kesadaran membuat dia merendahkan hatinya. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan inilah respon bapak kepada anaknya yang pergi. Apakah marah? Tidak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, bapak telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya, papanya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia tanpa memperdulikan bau kotoran babi. Ayat 21. Kata anak kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambung itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil
salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambung karena ia telah mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka ini respon anak sulung ini. Marahlah anak sulung itu dan ia ngambek, tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi yang menjawab ayahnya, katanya anak sulung ini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat. Sementara tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Bapak menyembelih anak lembu tambung untuk dia. Kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mulai dia berpikir, karena selama ini dia nggak pikir hal itu. Demikian pun, ini satu rema yang saya dapat gereja Tuhan. Jangan sampai terhilang akan kuasa Tuhan. Di sorga ada kuasa Tuhan. Gereja Tuhan di muka bumi ini ada kuasa Tuhan hadirkan itu. Ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kisah dua anak ini populer di dalam kekristenan. Karena ini membuat banyak anak Tuhan yang bercermin siapakah mereka di dalam Kristus. Ada kalanya kita ini seperti si bungsu. Ingin bebas, ingin merdeka, ingin hidup tanpa aturan, ingin hidup di luar firman, ingin hidup tanpa tuntunan bapaknya, ingin memilih jalan hidup sendiri, free will. Akhirnya apa? Menderita, jauh dari hadirat Tuhan. Karena penderitaan sesungguhnya itu bukan karena tidak makan, tidak minum. Neraka itu suatu keadaan terpisah dari kasih Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara masih urusan sandang, papan, pangan, pakaian, kesulitan, itu tidak seberapa dibandingkan neraka. Karena neraka adalah keadaan terpisah dari kasih Tuhan selama-lamanya. Anak ini mau bebas. Dia menderita karena dia menjauh dari bapaknya. Dia mengejar kenikmatan, ambisi, dan hubungan dengan dunia, akhirnya meninggalkan hubungan dengan Bapa. Apa yang dia tuai? Kehampaan, kemiskinan, penderitaan. Namun saat dia jatuh di titik yang paling rendah, barulah anak ini sadar betapa berharganya ada di dalam hadirat Tuhan.
betapa berharganya ada di rumah Bapa. Semenderitanya di rumah Bapa, dia tidak sampai tidak makan. Tapi di luar hadirat Bapa, di luar rumah Bapa, dia tersiksa, terhilang, sampai makan pun tidak bisa. Ini gambaran tentang kita yang berdosa. Bagi Anda yang merasa hari ini hidupmu benar, everything is okay, fine aja, tidak pernah nakal kayak saya, tidak pernah masuk penjara kayak saya, tidak pernah pakai narkoba kayak saya, tidak pernah melakukan kejahatan kayak saya, hidupmu baik-baik, sekolah baik-baik, bahkan kalau engkau melayani, engkau basic teologi sangat luar biasa. Jangan lupa dalam kisah Injil Lukas 15 ini, ada juga namanya si sulung. Si sulung ini dia adalah orang yang taat. Kalau agama dia taat beragama. Dia orang yang rajin. Kalau melayani dia rajin melayani. Dia orang disiplin. Kalau dalam pelayanan dia sangat sistematika, menjaga aturan, liturgi dan sebagainya. Tapi hatinya dingin, hatinya kering, ada di dalam pelayanan, tapi dia mengalami kekeringan. Orang-orang dia layani juga kering. Seringkali orang berkata kepada Pastor Randy, dan ini saya anggap sebagai satu apresiasi, di mana Pastor melayani kok seperti banjir urapan. Orang-orang begitu mudah mengalami lawatan, kesembuhan, dijamah Tuhan, menangis, dipulihkan, dilepaskan. Kenapa? Bukan karena saya hebat, karena hidupku diberi Tuhan melimpah urapan. Hatiku melimpah dengan urapan Roh Kudus, sehingga melayani orang-orang tidak mengalami kekeringan. Bahkan ketika saya baru memuji Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Tapi bagi mereka yang merasa semua baik-baik saja, aman-aman saja, tapi hatinya dingin, dia mungkin merasa sekolahnya aman, hidupnya aman, pelayanannya baik-baik, normal-normal saja. Dia bahkan membandingkan dirinya lebih suci daripada saya yang kotor, yang seorang pezina, seorang penjudi, seorang pemabuk. Siapa Andi Simon? Bukan siapa-siapa. Memang saya bukan siapa-siapa. Sampai hari ini pun saya bukan siapa-siapa. Saya orang bejat, orang penjahat, orang hina-dina. Tapi saya juga bingung kenapa Tuhan Yesus mau memakai sampah ini. Si sulung itu Bapak Ibu, ketika dia melihat saudara seiman dapat berkat, dia iri hati. Dia mudah sensitif dengan orang lain, membanding-bandingkan. Dan seringkali si sulung ini sifatnya suka merasa yang lain tidak layak, dia lebih layak. Maka dia marah karena selama ini dia merasa kok nggak pernah dirayakan. Tanpa sadar hatinya sebetulnya, sekalipun dia tinggal sama Bapa, tapi hatinya menjauh dari Bapa. Kekristenan bukan bicara soal agama, tapi lebih daripada itu, sebuah hubungan. Yang luar biasa yang saya beritakan tentang kasih Tuhan.
Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kasih Bapa itu luar biasa. Bisa menjangkau semuanya. Dalam hal ini, bisa menjangkau dua-duanya. Bapa berlari menyambut si bungsu, memulihkan martabatnya dari orang yang berdosa, orang yang bau kotoran babi. Dan ia juga keluar menemui si sulung yang sempat ngambek karena merasa tidak diperhatikan, padahal sudah di pelayanan lama sama bapak di rumah bapak. Bapak tetap keluar menemui si sulung dan undang ikut masuk ke pesta dengan sukacita. Wow. Kasih karunia itu punya Tuhan. Dan Tuhan kasih kepada bungsu yang terhilang, yang berdosa, yang salah, yang melanggar, yang berontak, Tuhan kasih. Kasih karunia Tuhan kasih kepada si sulung juga, yang merasa benar, sok pintar, sok suci. Tuhan tetap kasih karunia kepada mereka. Karena kasih karunia itu Tuhan kasih. Baik orang yang jatuh karena dosa, pelanggaran, atau jatuh di luar rumah. Termasuk mereka yang jatuh atau tersesat di dalam rumah atau di dalam pelayanan. Bapak Ibu terkasih, di dunia sekarang ini masih terlalu banyak jiwa yang takut pulang kepada Tuhan. Dia merasa tidak layak. Sementara iblis dengan giat berbisik dalam hati dan pikiran dan jiwanya, kamu tidak layak. Layakkan dirimu dulu baru kamu bisa datang pulang kembali ke pelayanan atau kepada Tuhan. Itu adalah penipuan dan dia adalah penyesat, bapa segala pendusta. Kita pakai saja analogi shower atau cara kita berpikir untuk mandi. Karena kita kotor, maka kita mandi supaya bersih. Bukan bersih untuk mandi. Karena kita kotor, maka kita perlu mandi agar bersih. Iblis suka membalikan konsep kasih Tuhan. Dia berbisik, kamu gak layak, kamu hancur, kau berdosa, kamu gak diterima oleh Bapa. Kamu layak dulu, baru diterima oleh Bapa. Dia mulai memanipulasi pikiran orang-orang berdosa, sehingga mereka semakin menjauh dari kasih Tuhan. Tapi hamba Tuhan datang, hamba Tuhan yang penuh kasih karunia ini, hamba Tuhan yang berdosa diampuni, hamba yang hina-hina diterima. Saya beritahu kepada Anda sekalian, jangan pernah tunggu hidup Anda bersih baru datang sama Tuhan Yesus. Karena engkau di dalam dunia tidak akan pernah bersih tanpa Yesus. Datanglah kepada Yesus, pulanglah kembali dalam pelayanan, kembalilah ke rumah Bapa, kembalilah pada panggilanmu, kembali kepada jadi orang Kristen, anak Tuhan yang setia, kembalilah. Selama ini engkau sudah pergi, engkau foya-foya, engkau di dalam dosa, engkau terikat, engkau menghamba pada budak dosa kembali. Tuhan Bapa yang baik, terima engkau apa adanya. Tapi pastor, saya masih berdosa. Justru dalam keadaan berdosamu hari ini, engkau butuh darah Yesus yang membersihkan engkau dari segala dosamu. Jangan takut datang kepada Tuhan, sekalipun saat ini engkau merasa terlalu kotor. Banyak orang terlalu sibuk
berpikir seperti iblis, membandingkan, menghakimi, melemahkan. Mereka adalah orang-orang Kristen juga, tapi berpikir menyuarakan itu loudspeakernya setan, menghakimi. Mereka lupa bahwa mereka itu juga ada hari ini karena anugerah. Kisah ini sudah menegur banyak orang, dan hari ini saya diberkati dan Anda juga yang mendengar oleh pertolongan Roh Kudus pasti boleh menguatkan kita semuanya. Tuhan itu baik bagi anak yang hilang maupun anak yang tersesat di dalam rumah. Tuhan mau memulihkan kita dari kesombongan, dari keputusasaan, dari merasa hina dina. Mari Bapak Ibu sekalian, apakah hari ini ketika engkau dengar firman, engkau mau memilih tetap di luar kasih karunia, terpenjara kepahitan, marah dosa, tertipu oleh iblis, sakit penyakit, ataukah membuka hatimu dengan apa adanya? Mari, welcome home, kembalilah ke rumah, karena di rumah Tuhan ada persediaan makan minum. Dalam anugerah Tuhan, saya berdoa bagi setiap Anda yang dengar firman hari ini, disucikan, dikuduskan, ditahirkan, dilayakkan. Firman ini bukan buat orang di luar sana, tapi firman ini buat kita yang sudah mendengarkannya. Diberkatilah engkau, diampuni dosa-dosamu, dilayakkan engkau, dan dituntun langkah hidupmu, jalan keselamatan, jalan sehat, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Doa, air, dan minyak saya akan laksanakan. Silakan Bapak Ibu bisa mengangkat seperti ini. Air minum dan minyak yang di tangan kami sekarang ini, saya berdoa, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengangkat air minum dan minyak saat ini sudah diberkati dan menjadi air doa yang membawa kesembuhan, dan minyak urapan, minyak doa, minyak berkat yang menyembuhkan sakit penyakit. Oleskan minyak ini dalam nama Yesus. Minumkan air ini dalam nama Yesus. Tidak mustahil segala macam penyakit, kutuk, dosa, bahkan belenggu si jahat, engkau free in Jesus name. Amin. Silakan diminum. Air berkat ini membawa berkat kesehatan di tubuh kita semuanya. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, puji syukur. Sebelum saya pimpin doa berkat, ya, saya sampaikan, saudara tolong di-share, di-posting ulang di stitch video ini, dibagikan informasi ini. Tanggal 2 Oktober, hari Kamis, jam 5 sore,
bertempat di parkiran Dom Sport Center Kota Balikpapan. Pastor Andi akan hadir dan melayani di sana. Teman-teman hamba Tuhan akan memimpin doa syafaat untuk bangsa dan kota. Bagi Bapak Ibu yang di Balikpapan atau ada keluarga di Balikpapan, tolong infokan hal ini karena begitu banyak orang-orang yang merindukan dan ini terjadi pertama kali di Balikpapan. Semua hamba Tuhan bersatu berkumpul untuk berdoa bangsa dan kota. Sehubungan Pastor Andy juga memberi dukungan pelayanan ini, kegiatan doa bersama ini, dan hadir ikut melayani. Maka saya infokan Bapak Ibu yang mau diberkati air minum dan minyaknya bisa di hari H tanggal 2 Oktober hari Kamis jam 5 sore bisa dibawa. Nanti Pastor Andy akan memberkati air minum dan minyak Anda. Kiranya lewat pelayanan ini Anda boleh membawa pulang baik ke Itsi Kenanga, Penajam, Bontang, atau mungkin ada datang dari Surabaya kah? Atau ada mungkin mau kebaktian minggu tapi mau datang jalan-jalan dulu dan ke IKN. Silahkan bisa hadir, ini gratis ya, hari Kamis. Berarti ini sekarang hari Selasa ya, hari Selasa. Berarti lusa sudah ya. Jadi info ini bukan hanya untuk di Balikpapan, bagi saudara-saudara yang dari luar kota, semisal mau datang ke kebaktian minggu ya, barangkali info ini berguna dan tolong disebar. Ini terjadi pertama kali dan saya berdoa Tuhan tolong berkati supaya kegerakan doa bersama ini bisa menjadi berkat sampai ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Terima kasih ya, tolong dibantu di-share ya. 2 Oktober Pastor Andy akan hadir melayani di parkiran Dom Sport Center di kota Balikpapan jam 5 sore sampai jam 8 malam ya. Terima kasih semuanya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa berkat. Bekasi kapan? Ya nanti jika ini semuanya berjalan, Tuhan tuntun kita ke kota-kota lain. Angkatlah tangan Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, roh kita milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Apa yang kita pegang, apa yang kita ucapkan dalam doa, sesuai firman Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Untuk kemuliaan, kemasyuran namanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam persiapan momentum Natal, Pastor Andi kembali akan membagikan 5 ton beras. Ini sementara Pastor masih kumpulkan, baik dari Pastor dan keluarga, dari tim pelayanan, maupun saya buka kesempatan, masih buka kesempatan bagi Anda yang merasa terberkati dan mau BBT, bagi-bagi tugas kami melayani, silahkan bisa Anda taruh atau kirimkan atau titip beras ya, kemasan 5 kilo
di pos IHS di Geraha IHS Balikpapan. Lalu tulis nama, nanti ini kami sedang pesan packagingnya karena butuh ribuan ya, kita akan bagi. Kemarin kita stok habis, kita pesan, mungkin minggu ini sudah datang, kita akan packaging, kita doakan. Setiap Anda mengirimkan beras kemasan 5 kilo, kita akan berkati lalu salurkan. Jadi ini pelayanan adalah pelayanan penyalur berkat Tuhan. Maukah Anda menjadi rekan Pastor Andi, duta Kristus, menjadi perpanjangan tangan Kristus di muka bumi ini? Puji Tuhan, hidup kita kalau yang mau, hidup kita sudah jadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kiranya informasi tadi menjadi berkat bagi kita semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan sekali ya bisa melayani Bapak live streaming dan mendoakan dan sekaligus menerima kesaksian. Doa kesembuhan ini banyak di antara mereka yang diperpanjang umurnya, diberkati sehat, dan lebih banyak lagi yang diselamatkan. Terima kasih semuanya, kebersamaan yang sangat indah. Tuhan selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya. Terus memberkati. Kalau senang dengan pelayanan ini, tolong dibantu like, subscribe, di follow, dan sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Puji Tuhan. Saya mau selesai, tapi ada beberapa saudara-saudara yang setia rindu supaya diakhiri dengan pujian. Baik, dan ada satu pujian yang di-request, jangan tukar Yesus. Jangan tukar Yesus demi apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Silakan dibagikan, di-share supaya setiap orang tetap ada di dalam iman. Yesus jangan geser sedikit pun juga. Amin. Amin banget. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Halo Bapak Hendra di Palembang, Bapak Joko di Surabaya. Shalom, shalom, shalom. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia.
Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Tuhan Yesus, sampai menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berbuat setia untuk Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya aku mau berkata setia sama Tuhan Yesus. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus setia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai dan sukacita, ketenangan dan kesejahteraan. Yang terberkati, yuk kita tetap setia sama Tuhan Yesus ya, bersama keluarga. Tetap cinta Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di film berikutnya. Dadah. Dan kiss bye. Dar. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Dadah. Ku cari bahagia
bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata
nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.